Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurul Hidayat dengan NIM 70 212 10 92 akan memaparkan materi mengenai protein dan vitamin. Yang pertama yaitu protein. Protein adalah senyawa yang paling banyak yang mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh, baik yang dimakan maupun yang dibentuk dalam tubuh. Tidak semua protein itu dimakan, tapi ada juga yang dibentuk dalam tubuh. Protein terbentuk saat asam L-amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Kurang lebih seperti ini contohnya. Yang ini, gambar yang ini, contoh asam amino bebas. Sedangkan yang di bawah, yaitu jika sudah diikat dengan ikatan peptida, gambarnya seperti ini. Mungkin selanjutnya yaitu fungsi protein. Fungsi protein yakni diperlukan untuk pertumbuhan, perawatan, dan perbaikan jaringan tubuh. Apabila kita kekurangan protein, kita tidak bisa tumbuh dan akan mengalami masalah gizi, kurus, dan juga pendek. Yang kedua, peran sekunder sebagai sumber energi. Yang ketiga, penting untuk sintesis protoplasma. Yang keempat, produksi dan pemeliharaan protein tubuh. Dan yang kelima, diperlukan untuk suplai asam amino esensial seperti yang saya bilang tadi, bahwa protein itu tidak hanya dari makanan, tapi ada yang dibentuk dalam tubuh. Tapi apabila kurang dari makanan, protein yang seharusnya digunakan untuk fungsi utama itu menjadi sumber energi. Selanjutnya yaitu fase penyerapan protein. Bisa kita lihat gambar ini, yakni jika kita makan protein dari suatu makanan, akan dioper 10 gram ke sintesis protein, 12 gram ke hati, di mana hati itu akan menjadi urea, glukosa, dan karbon dioksida. Selanjutnya dioper ke ginjal, di otot dan ginjal, 4 gram, dan menghasilkan energi. Kemudian di usus halus berbentuk glutamin yang dibutuhkan sebanyak 4 gram. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein. Dapat kita lihat klasifikasi protein dalam 100 gram per hari mengonsumsi protein 100 gram per hari dan pembentukan asam amino non esensial. Kemudian menghasilkan asam amino sekitar 100 gram body protein di dalam tubuh terbentuk lagi 400 gram per hari dari asam amino yang tersimpan kemudian menjadi glukosa, glikogen, dan ada yang menjadi karbon dioksida. Kemudian keton, asam lemak, dan steroid. Selain itu juga bisa membentuk porfirins, kreatin, dan menghasilkan senyawa-senyawa penting bagi tubuh kita. Baiklah, saya akan lanjut materinya, yakni akibat kelebihan dan kekurangan protein. Akibat kelebihan protein dapat meningkatkan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan stres pada ginjal, dan dapat mempengaruhi tulang positif dan negatif. Peningkatan ekskresi kalsiumnya 50% berpotensi menjadi osteoporosis. Selanjutnya itu akibat kekurangan protein. Kekurangan protein
di mana kandungan protein dalam tubuh berkurang relatif lebih umum. Ini kemungkinan besar adalah hasil dari peningkatan permintaan, misalnya dalam infeksi atau stres, peningkatan kerugian misalnya dengan pendarahan, luka bakar, ataupun diare, dan mungkin juga kegagalan sistem konservasi, misalnya dengan penurunan jumlah penyisihan urea di usus besar. Sedangkan pada anak-anak, jika kekurangan protein akan menyebabkan kwashiorkor. Dan juga beberapa peneliti juga menjelaskan ketidakseimbangan asam amino esensial bisa menjadi depresi dan respon imun atau ketahanan tubuh. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke spesifik protein yang baik untuk kekuatan otak, yakni ikan, unggas, di mana teman-teman ketahui unggas itu ayam, seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Adapun daging sapi, telur, produk susu, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Baiklah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu vitamin. Vitamin, 13 zat organik penting bagi kehidupan manusia dalam jumlah yang sangat kecil. 11 diantaranya dari makanan, yakni vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, folat, biotin, dan pantotenat. 2, niacin dan vitamin D dapat dibuat di tubuh jika ada asam amino triptofan yang cukup dan terkena pajanan sinar matahari. Dan juga penting mengontrol metabolisme tubuh, dikelompokkan menurut kelarutan, larut lemak, dan larut air. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Jika materinya kurang lengkap, saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui, protein memiliki banyak sekali fungsi. Nah, pertanyaan saya, apa fungsi utama dari protein? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Fungsi dari protein yaitu sebagai zat untuk memperbaiki jaringan sel agar dapat bekerja dengan optimal. Mungkin itu saja. Apakah jawabannya diterima? Iya, sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu, apa yang terjadi apabila kita kekurangan vitamin? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuli Setiawati, yakni apa yang akan terjadi jika kekurangan vitamin. Apabila kita kekurangan vitamin, dapat menimbulkan berbagai gejala seperti gangguan pencernaan, kulit, pertumbuhan, hingga demensi. Mungkin itu saja. Apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Baik, langsung saja saya ingin bertanya, apa tanda seseorang jika kekurangan protein? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni apa tanda seseorang kekurangan protein. Tanda-tanda orang kekurangan protein yaitu mudah lapar, mengalami gangguan kognitif, rambut rontok, masalah pada kuku dan kulit, dan mudah sakit. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih. Saya terima jawabannya. Baik, terima kasih. Saya Herul Rahmat. Yang ingin saya tanyakan, apakah dampak apabila kita mengkonsumsi vitamin secara berlebihan? Ya, saya kembalikan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Herul Rahmat. Apakah dampak mengkonsumsi vitamin secara berlebihan? Dampak yang mungkin terjadi jika mengkonsumsi vitamin secara berlebihan adalah munculnya memar, ruam, sakit kepala, rasa letih. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, apakah yang akan terjadi jika bayi kelebihan protein? Sekian dari saya ke Pak Materi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni apakah yang akan terjadi pada bayi jika kelebihan protein? Kelebihan protein pada bayi akan menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti kelebihan berat badan, kerusakan organ, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Mungkin itu saja. Apakah jawaban saya diterima? Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Hawani Halvina. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu penyakit apa yang dapat dicegah ketika kita mengkonsumsi vitamin B? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hawani Halvina, yakni penyakit apa yang dapat dicegah ketika mengkonsumsi vitamin B. Vitamin B mampu mencegah infeksi dan meningkatkan kesehatan sel, pertumbuhan sel darah merah, penglihatan, pencernaan, dan sistem saraf. Apakah jawaban saya diterima? Ya, jawabannya cukup jelas dan diterima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait dengan materi Anda. Berapakah protein yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni berapa protein yang dibutuhkan dalam sehari. Biasanya jumlah protein yang dibutuhkan wanita dengan berat badan normal berkisaran 46-50 per hari. Sedangkan pria membutuhkan sekitaran 60 gram protein setiap harinya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah jawaban saya diterima? Baik, jawaban Anda sangat-sangat benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman. Saya ingin bertanya, vitamin apa saja yang bisa dikonsumsi setiap hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Abdul Rahman, yakni vitamin apa saja yang bisa dikonsumsi setiap hari. Vitamin yang dapat dikonsumsi setiap hari yaitu vitamin D, vitamin B12, vitamin A, dan vitamin C. Mungkin itu saja. Apakah jawabannya diterima? Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amelia. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari Sri Nurul Hidayat, yaitu makanan apa saja yang mengandung protein tinggi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni makanan apa saja yang mengandung protein tinggi. Makanan yang termasuk ke dalam makanan protein tinggi itu yakni telur, tahu, ikan tuna, kacang tanah, dan susu. Mungkin itu saja. Apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani. Saya akan bertanya, apa manfaat mengkonsumsi vitamin? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmayani. Apa manfaat mengkonsumsi vitamin? Manfaat mengkonsumsi vitamin yakni membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Sekian. Apakah jawabannya diterima? Diterima.